everyone, welcome back to my channel. And today we're going to learn something again. It's about tenses. And for the next tenses is past, future, tense. Okay? Nah, past yang artinya masa lampau dan future yang artinya masa depan. Loh, terus gimana? Masa lalu tapi masa depan. Nah, jadi past, future, tense itu artinya kita merencanakan sesuatu tapi di masa lampau. Konteksnya itu di masa lampau. Intinya kita merencanakan sesuatu tapi konteksnya di masa lalu. Seperti itu. Nah, untuk time signals past, future, tense itu memakai yesterday, last night, last week, last day, last year, atau juga ago yang contohnya 2 days ago, in the past, dan lain. Nah, oke, kita lanjut ke rumus. Nah, untuk rumus past, future, tense itu memakai subject ditambah would ditambah verb one. Nah, untuk pengucapan would itu bukan dengan would atau would, tapi dengan L silence, yaitu ditiadakan L-nya. Jadinya dibacanya would seperti itu. Nah, untuk rumus verbal past, future, tense, kalimat positif itu memakai subjek ditambah would ditambah verb one. Contohnya seperti I would study harder. Aku akan belajar lebih giat. Ya, artinya aku merencanakan pada waktu lampau aku ini akan belajar lebih giat. Seperti itu. Contoh yang kedua yaitu she would help her mother. Dia akan membantu ibunya. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang ketiga itu they would go to school. Mereka akan pergi ke sekolah. Jadi mereka merencanakan pada masa lampau bahwa mereka itu akan pergi ke sekolah. Oke, untuk rumus verbal yang negatif itu memakai rumus subject plus would ditambah not, atau bisa kita singkat menjadi wouldn't ditambah verb one. Nah, contohnya itu seperti I wouldn't study harder. I wouldn't study harder. Yang artinya aku tidak akan belajar lebih giat gitu. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu she wouldn't help her mother. Dia tidak akan membantu ibunya gitu. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu they wouldn't go to school. Yang artinya mereka tidak akan pergi ke sekolah gitu. Nah, untuk rumus verbal interrogatif memakai rumus would ditambah subject ditambah verb one. Contohnya itu seperti will she stay in the hotel? Apakah dia akan menginap di hotel? Tuh. Atau contoh yang kedua yaitu will she help her mother? Apakah dia akan menolong ibunya atau membantu ibunya? Gitu. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu will they go to school? Apakah mereka akan pergi ke sekolah? Gitu. Sekarang kita lanjut ke rumus nominal past, future, tense, yaitu untuk kalimat positif itu memakai subject plus would plus be plus ana. Ana itu adalah adverb, noun, dan adjective gitu. Nah, contohnya itu seperti I thought I would be happy the next day. Aku berpikir bahwa aku akan bahagia di esok hari. Seperti itu. Nah, untuk contohnya yang kedua yaitu said he would become a historian. Yang artinya dia bilang bahwa dia itu akan menjadi seorang sejarawan. Nah, untuk rumus negatif itu memakai subject ditambah would ditambah not, atau bisa kita singkat menjadi wouldn't ditambah ana, ditambah be ditambah ana, yaitu adverb, noun, atau adjective. Contohnya itu seperti I thought I wouldn't be happy the next day. Yang artinya aku berpikir bahwa aku tidak akan bahagia di esok hari gitu. Nah, untuk contoh yang kedua, contohnya itu seperti he said he wouldn't become a historian. Yang artinya dia bilang dia tidak akan menjadi seorang sejarawan. Nah, untuk rumus nominal interrogatif itu memakai
would ditambah subjek ditambah be ditambah ana gitu. Contohnya seperti would I be happy the next day, yang artinya apakah aku akan bahagia di esok hari gitu. Nah, contoh yang keduanya yaitu become a historian, apakah aku akan menjadi seorang sejarawan gitu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke fungsi. Nah, fungsi dari past future tense itu menyatakan rencana atau harapan di masa lalu yang seharusnya terjadi di masa depan tetapi tidak terlaksana. Contohnya, I would visit you yesterday but I was sick, yang artinya aku kemarin akan mengunjungimu tetapi aku sakit gitu. Jadinya kemarin tuh aku mau mengunjungi kamu nih, tapi ternyata aku sakit gitu. Yang kedua, menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi pada waktu yang akan dan sudah terjadi di masa lampau gitu. Contohnya seperti I would go to Surabaya last year. Yang artinya aku akan pergi ke Surabaya tahun kemarin gitu. Nah, yang ketiga yaitu menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang merujuk aksi yang menyatakan perjanjian gitu. Contohnya seperti my uncle told me that he will come on time gitu. Yang artinya pamanku memberitahuku bahwa dia akan datang tepat waktu. Yang keempat itu menyatakan suatu peristiwa atau kejadian untuk membuat prediksi atau pengandaian gitu. Contohnya itu seperti my father had a strong feeling that the weather will be warm gitu. Contohnya artinya yaitu ayah saya punya perasaan kuat bahwa cuaca akan hangat. Nah, yang kelima yaitu menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang menyarankan sesuatu gitu. Contohnya itu seperti we should study hard for the exam, yang artinya kita harus belajar lebih giat untuk ujian gitu. Nah, kalimat ini tuh menyarankan sesuatu bahwa kita itu harus belajar lebih giat lagi untuk melakukan ujian seperti itu. Nah, fungsi yang keenam yaitu menyatakan secara sopan gitu. Nah, contohnya itu seperti would you help me please? Apakah kamu bisa membantuku? Karena kadang kita tuh seringnya kan can you help me please gitu kan. Nah, itu tuh dirasa kurang sopan gitu. Kalau misalkan kita meminta bantuan itu kepada orang yang lebih besar daripada kita gitu. Jadi jika kita ingin mengatakan atau kita ingin meminta bantuan ke orang yang lebih besar atau misalkan yang lebih tua dari kita memakai would you help me please kayak gitu. Oke, baik, jadi bisa kita pahami bahwa past future tense itu adalah suatu kejadian yang kita rencanakan pada masa lampau. Jadi konteksnya itu di masa lalu, di masa lampau gitu, dan berbeda faktanya dengan masa kini gitu. Entah itu terjadi atau tidak, I don't know. Yang jelas faktanya itu berbeda dengan masa kini kayak gitu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, dadah.